Halo teman-teman, hari ini saya akan memberitahukan kepada kalian apa kegunaan membaca kitab suci. Nah, kegunaan membaca kitab suci adalah satu, adalah saya mengetahui firman Allah. Nomor kedua, saya bisa tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga adalah saya sudah tidak takut lagi terhadap menghadapi apapun, karena saya tahu bahwa Tuhan akan selalu berada di sisiku. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita membaca kitab suci setiap hari. Nah, dan sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau memberitahu bagaimana membaca kitab suci. Yang pertama, aku tahu cerita tentang Yesus. Yang kedua, saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Yang ketiga, saya mau mencinta Yesus dan sesama. Mari kita membaca kitab suci. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya adalah Evelyn. Hari ini saya akan menceritakan tentang pentingnya membaca kitab suci. Kitab suci adalah pedoman bagi hidup kita untuk menjalankan 10 perintah Allah. Aku banyak belajar dari kitab suci, misalnya untuk memaafkan teman jika ada teman yang berbuat salah, dan juga aku bisa mengakui kesalahan jika aku berbuat kesalahan. Yuk teman-teman, kita membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab. Alkitab sekarang menyenangkan loh, karena Alkitab sekarang ada gambarnya seperti ini. Jadi kita tidak akan bosan untuk membacanya. Dah. Teman-teman, nama saya Joanna. Hari ini saya akan sharing-sharing tentang pengalaman yang saya baca dari Alkitab. Jadi pertama, di pagi hari saya sehabis bangun tidur saya berdoa, habis itu baca Alkitab. Sehabis itu saya olahraga. Dan malam harinya sebelum saya tidur berdoa dulu dan membaca Alkitab setiap hari. Jadi saya bakal membaca Alkitab. Yang di ayat Yesaya 43 sampai ke 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, di situ kita diberitahu bahwa kita itu diciptakan Tuhan
dengan sebaik-sebaiknya. Kita harus bersyukur walaupun kita ada penyakitan, misalkan kayak mah gitu. Kita harus bersyukur. Kita juga dalam Alkitab saya membaca, jadi ada orang buta, dia itu meminta sumbangan karena dia mau mengobati matanya, dan dia itu bersyukur setiap hari. Dia itu selalu berdoa terus. Sebagai itu saya melihat kok kasihan ya, jadi saya membagi sedikit uang saya, jajan saya sedikit, memberi minuman, makanan sedikit-sedikit. Semoga itu bisa jadi pengalaman baik. Nah, terus habis itu saya selalu bermimpi Tuhan itu ada di hidup kita. Jadi saya kalau belajar suka merasakan kok kayak ada yang melihat saya. Kita harus berpikir positif. Jadi mungkin itu Tuhan lagi melihat saya belajar, melihat saya membaca kitab suci, melindungi saya dari roh-roh yang jahat, misalkan makhluk gaib begitu. Nah, terus Roh Kudus di tubuh saya ini berkata, ayolah Joanna, kita harus berdoa terus, sampai diingatkan saya harus membaca kitab suci setiap hari. Harus di hidup saya ada yang berkata, Tuhan Yesus itu ada. Ternyata benar, Tuhan Yesus itu ada. Kita itu nggak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya dari dalam hati, dari dalam hati yang baik. Maka yang hati yang misalkan suka jahat, suka menjahili teman, ayolah kita bertobat menjadi hidup yang lebih baik, biar kita banyak diberkati Tuhan. Nah, dalam Alkitab ini saya ada yang menyentuh hati saya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu telah menciptakan kita dengan baik, gak sakit-sakitan lah. Nah, habis itu kita harus bersyukur di dalam Alkitab. Misalkan saya penyakitan mah, misalkan ya, terus badan saya gemuk, tidak apa-apa, saya itu tetap bersyukur karena diberi kesehatan, kemakmuran. Saya kan gendut, nah terus itu saya itu minta tolong Tuhan, semoga Tuhan melindungi saya setiap malam, semoga nggak ada mimpi buruk, semoga nggak ada yang apa terjadi, misalkan kayak tiba-tiba ada maling gitu, nggak. Kayak berdoanya kayak gitu. Di dalam hati saya bilang, Joanna, kamu setiap hari harus berdoa terus-menerus, karena itu kamu akan masuk surga. Nah, terus aku berdoa terus-menerus, terus hati saya makin membaik, terus sampai saya itu suka membantu orang tua, terus suka dilihat dari Tuhan, saya merasakannya sendiri. Nah, terus ada satu hal, jadi pertama saya itu kan demam. Habis itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah sembuhkan saya dari penyakit saya. Terus habis itu langsung terkabul, teman-teman. Jadi pas satu hari aku berdoa, terus habis itu membaca kitab suci, berdoa terus-menerus, olahraga pagi terus-menerus, Tuhan memberkati saya sehingga saya fit dan kuat setiap hari. Misalkan saya membantu orang tua, gak ada kata males-malesan.
kita itu harus membantu orang tua karena surga itu di telapak kaki ibu. Nah, kalau misalkan kita membantah, kita punya dosa satu, lama-lama makin banyak dosanya. Kita harus bertobat lebih baik, sampai kita itu merasakan, oh iya ya, saya itu banyak dosanya. Oh iya ya, kita harus bersyukur. Dadah.